Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel saya Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung tentunya. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya mau cerita sedikit lah mengenai ayam saya. Kenapa sampai hari ini belum keluar juga, belum kita distribusikan juga. Memang pada awalnya itu perencanaan dari ayam ini seharusnya keluar itu dari awal bulan Juni ini seharusnya. Namun ada kendala teknis dan pada akhirnya harus diundur kembali. Itu akan dikeluarkan pada bulan Juli nantinya. Nah, jadi untuk saat ini perkembangan ayamnya seperti ini. Ini ayam-ayamnya di belakang juga. Jadi setelah 2 minggu ini memang agak sedikit risih ya. Saya pun juga khawatir juga dengan kondisi ayam-ayam ini karena memang intensitas dalam curah hujan itu untuk dalam waktu 2 minggu ini selalu hujan di setiap malamnya. Alhasil ada beberapa ekor ayam kita yang pada akhirnya tidak bisa kita selamatkan lagi dan harus tewas. Ya, inilah konsekuensi kalau misal seandainya seharusnya deadline untuk pendistribusian barang ini harusnya di awal bulan kemarin, dan pada akhirnya ini harus diundur di awal bulan Juli. Dan ini salah satu alasan saya itu pusing teman-teman. Pusing memikirkan ayam-ayam ini. Jadi gimana ya? Efeknya itu larinya ke konten yang seharusnya saya itu bisa mengedukasi kepada teman-teman, sharing mengenai masalah bagaimana perawatan ayam, bagaimana pemeliharaan ayam itu yang idealnya. Tapi pada akhirnya terkendala oleh itu karena memang pusing teman-teman. Ya, kita kalau kondisi seperti ini, cuaca seperti ini, kalau seharinya mati 1-2 ekor, ya siap-siap aja teman-teman. Tapi nggak masalah. Semuanya itu adalah bagian daripada proses kita. Tidak mungkin kan selama kita berwirausaha, tidak mungkin selama kita beternak itu tidak ada halangan dan ya semuanya itu berjalan baik-baik saja kan, ini tidak mungkin. Pasti ada saatnya semua ini akan berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala, dengan profit yang kita dapatkan. Tapi juga ada masalah, terjadi suatu kondisi hal yang tidak kita ingin, ya seperti ini. Yang seharusnya keluar di bulan Juni pada akhirnya harus keluar di bulan Juli. Ya sabar, kita sabar bro, sabar. Sebagai peternak itu harus sabar, sebanyak sabarnya. Sabar menghadapi kendala dalam perawatan ayam. Kemudian yang kedua, sabar dengan harga kondisi pakan yang semakin hari semakin naik. Ya, nggak tahu juga ya. Saya juga pusing memikirkannya. Di akhir-akhir ini, harga pakan itu semakin hari semakin naik. Jadi setiap minggu ketika saya mau membeli pakan untuk stok pakan ayam-ayam saya yang ada di kandang ini, itu pasti ada perubahan harga. Naiknya itu paling 5.000. Dan sampailah di masa ini, itu sudah diambang batas harga 500.000. Malahan ada yang lebih dari 500.000. Kecuali ada merek-merek tertentu yang memang saya pikir kualitasnya itu masih kurang memuaskan bagi saya ya. Untuk skala penggemukan ayam ini, itu masih di bawah 500.000 masih ada juga. Tapi yang biasa saya pakai itu sudah di kisaran harga 500.000. Kalau kondisi seperti ini kita hanya tinggal berpasrah diri kepada yang di atas bro, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun resikonya kedepannya akan kita tanggung. Ya mungkin ini adalah suatu pelajaran saya. Pelajaran saya dalam artian gimana ya? Pelajaran kita untuk proses lah menikmati dari apa yang kita pelihara. Tapi insya Allah semua itu pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya, yakin saja. Oke, jadi begini kondisi kita di belakang. Ayam-ayam kita sudah besar. Ini yang pejantannya aja itu sudah ada yang bobot 1 kiloan, 2 kiloan kali. Nah, ini sudah besar-besar bro ayam-ayamnya. Nih, kita lihat. Oke, nih sudah besar-besar bro. Karena usianya ini sudah 3 bulan setengah. Usia ayam-ayam ini sudah 3 bulan setengah. Ya mau gimana lagi lah kan. Kita nikmati aja prosesnya. Untuk teman-teman semuanya bersabar. Nah di saat-saat seperti inilah kita dituntut untuk menjadi peternak yang cerdas. Dalam artian cerdasnya dari segi pengolahan pakan,
kemudian agar bisa mendapatkan pakan itu yang memang berkualitas tapi dengan harga yang memang di bawah rata-rata. Tapi kalau misalnya seandainya sudah di harga 500.000, saya pikir ini lumayan tinggi. Saya pikir ini cukup mencekik bagi para peternak, pelaku ternak yang di kalangan bawah. Mereka yang itu ya mereka nggak akan berpikir bahwa harga pakan itu mahal segala macam, nggak akan berpikir seperti itu. Karena mereka hanya cukup mengambil ayam-ayam ini dari para petani, dari para peternak. Mereka hanya menjual kemudian mendapatkan keuntungan juga di pasar juga seperti itu. Yang menjadi prihatinnya untuk saat ini adalah bagi kita sebagai pelaku peternak ini, teman-teman. Harga pakan naik, harga ayam anjlok. Dan baru naik lagi ayam kampung untuk daerah saya agak sedikit turun. Ya, nggak tahu juga, susah kita untuk berbicara. Seharusnya kita inilah sebagai peternak ini yang harus diperhatikan bagaimana hari ini andil dari pemerintah itu sendiri untuk memperhatikan harga pakan itu kok bisa tinggi, harus dibantu loh dong, turunkan harga pakannya biar kita makin sejahtera. Gimana kita mau sejahtera tapi dari segi pakan untuk bahan yang untuk kita beternak aja itu sudah naik, kan seperti itu kan. Tapi nggak tahu lah, terlepas salah atau benarnya silakan dikoreksi dari teman-teman semualah. Jadi silakan dikomentari lah di bawah. Jadi kita lihat kondisi update di dalam kandang kita. Ini teman-teman, kondisi update di kandang kita. Pusing saya teman-teman. Seharusnya ini keluar bulan Juni kemarin dan pada akhirnya harus diulur sampai ke awal bulan Juli. Ya gimana nggak pusing kan? Kita sudah berandai-andai, kita sudah berharap dengan jerih payah yang saya lalui selama ini, tapi pada akhirnya hasilnya itu harus diundur. Ya nggak masalah lah. Yang penting kita bisa mengambil hikmah dari semua ini. Aduh. Jadi untuk teman-teman semuanya, mohon maaf ya kalau misal seandainya saya itu sudah memang lama sekali tidak upload video, mungkin hampir 2 minggu ya. Saya nggak upload video karena kendalanya itu saya pusing mengurusnya itu teman-teman. Karena begini, barang ini ternyata dibeli dari salah satu desa yang ada di kabupaten saya, dan mereka berencana untuk mendistribusikan barang ini kepada masyarakat dan dikelola di masyarakat untuk ketahanan pangan mereka. Ya, kita kan iming-iming seperti itu kan ya oke-oke aja kan. Tapi nggak masalah lah, semuanya itu pasti ada hikmah di balik ini. Kalaupun terjadi ada kerugian ya nggak masalah. Karena begini, untuk saat ini ayam-ayam ini kalau kita jual kiloan nggak mungkin teman-teman. Karena walaupun kita jual kiloan itu nggak akan balik lagi, otomatis rugi. Karena pakan yang dihabiskan ini sudah cukup banyak untuk populasi ayam segini teman-teman. Ya teman-teman bisa melihatlah bagaimana banyaknya ayam-ayam saya di kandang ini teman-teman. Aduh, pusing. Sabar. Peternak itu harus dituntutnya menjadi seorang peternak yang sabar teman-teman. Sabar, cerdas dalam menghadapi situasi dan kondisi dari segi apapun. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang mampu bangkit dari keterpurukan dari suatu usaha tersebut teman-teman. Ingat itu. Oke lah, mungkin tidak berpanjang lebar di video kali ini. Mungkin cukup sekian sharing kita. Dan beginilah update kandang kita, kondisi ayam-ayam kita. Ini dia kondisi ayam kampung saya, ayam KUB saya di kandang. Mantap. Oke, mungkin sampai sekian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kalaupun masih ada yang salah, silakan dikoreksi di kolom komentar. Dan kalaupun ada masukan, silakan untuk memberikan saya masukan di bawah teman-teman. Bye bye. Salam dari kami kandang peternak gokil.